Pemirsa, perlu kami informasikan, hari ini Bang Kumis ada di kawasan Desa Cigondang, tepatnya di jalan perbatasan sebelah utara antara jalan poros desa yang menuju PLTU. Perlu kami informasikan, selama adanya berdirinya PLTU ini, akhirnya untuk akses jalan poros desa Cigondang ini terbengkalai tanpa ada perbaikan. Padahal awal mula sebelum ada PLTU, kawasan ini adalah kawasan produktif dari sektor pariwisata. Dengan adanya PLTU akan mati suri. Semua hotel, villa dan beberapa aktivitas wisata pun mati total alias lumpuh. Dan di sebelah selatan sana adalah perbatasan antara jalan poros desa Margasana, Margagiri dan PLTU. Nanti untuk lebih jelasnya Bang Kumis akan menelusuri lebih detail bagaimana dampak-dampak khususnya infrastruktur jalan poros desa yang langsung perbatasan dengan kawasan PLTU. Dari Kecamatan Lebuan, Kabupaten Pandeglang, channel Bang Kumis berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia, Fakta Banten melaporkan. Motor Bang Kumis nancep, lihat, tidak berdaya. Atau motornya trail nih Bang Kumis nih, motor pendek nih, jalannya tuh. Naik kali itu. Yuk. Waduh. Ya, pemirsa, saya bersama Bung Oril dari Fakta Banten mendapatkan informasi bahwa jalan dari kampung apa di sana yang menuju PLTU begitu parah. Padahal jalan ini merupakan akses kendaraan berat yang bermuatan sekitar 8 ton minimalnya, yaitu truk-truk membawa sekam untuk energi di PLTU 2. Tapi jalannya begitu parah. Jalan ini sebenarnya bukan hanya digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang menuju PLTU. Warga pun ini menggunakan jalan ini karena ini awalnya ini akses yang aktif di kawasan wisata. Tetapi setelah adanya PLTU, akhirnya warga pun tersingkir. Dan hanya ada beberapa villa dan warga di sana. Tapi yang jelas bahwa jalan ini merupakan akses warga juga. Dan nanti Bang Kumis akan melihat di sana ada beberapa kendaraan truk tuh yang terjebak macet. Bahkan di depan sana ada kendaraan yang patah asnya, termasuk motor Bang Kumis yang pendek nancep. Kalau Bang Oril motornya trail nih, rodanya tinggi, selamat. Tapi Bang Kumis tadi perlu pertolongan. Jadi jangan lupa ikutin terus penelusuran channel Bang Kumis berbagi bersama Fakta Banten untuk melihat kondisi jalan yang hancur. Entah ini siapa yang tanggung jawab, apakah pihak PLTU, apa pihak pemerintah daerah, kabupaten, ataupun provinsi. Bang Kumis nggak mau tahu. Yang jelas akses warga ini sangat terganggu dan harus dibangun dan harus segera diperbaiki. Dari kawasan PLT 2 Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis berbagi bersama Fakta Banten melaporkan. Mas Oril, nertawain Bang Kumis, seharusnya motor Mas Oril kan tinggi, trail memang diciptakan untuk seperti ini. ya. Kalau motor ini kan untuk trek-trek yang sangat lumayan terjala.
Tapi pertanyaannya gini, harusnya kan Mas Oril yang penunjuk jalan Bang Kumis yang motornya kecil, kenapa Mas Oril nyuruh Bang Kumis yang di depan? Ya karena awalnya dulu Bang Kumis lebih dulu, lebih awal, akhirnya saya yang ikut. Taunya motor Bang Kumis itu ambles sebelah sana. Oke, nah, nih. Yuk kita lanjutkan Lanjut. perjalanan ini. Kita ke sana ngelihat kemana sih mentoknya jalan ini Mas Oril ya? Ya, siap. Sudah tidak jalan lain. Harus, karena di sisi jalan juga nampak lebih berbahaya karena itu lebih berbahaya dan akhirnya terpaksa mau nggak mau melalui jalan berlumpur. Mas Oril nanti tungguin di sana ya, depan. Nah, kami bersama media Fakta Banten terus menelusuri dan akhirnya nyampe di beberapa kendaraan truk yang memang sempat berhenti, entah nanti sedang apa. Nanti Bang Kumis akan tanya-tanya ke beberapa supirnya yang memang hari ini entah lagi ada kegiatan apa nih. Nah, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Ya. Pak, nama siapa Pak? Saya nama Jainuri dari Menes. Dari Menes. Ya. Apa supir atau gimana Bang? Supir Pak. Supir kendaraan apa Bang? Kendaraan ini truk. Truk. Ini muat apa sih Bang? Muat serbuk. Serbuk. Bang, jalur ini sebenarnya masuknya dari mana sih? Awal masuknya? Dari pintu sana gerbang. Ada jalan provinsi langsung masuk sini. Ya. Terus keluarnya Bang? Keluarnya pulang lagi. Kalau kesananya apa itu Bang? Kesananya nggak bisa ke sana. Balik Enggak, maksudnya arah sana apa itu Bang? laut itu mah. Oh laut Pak ya? Ya. Nah Pak, jalan rusak ini udah berapa lama sih Pak? Lama Pak, udah lama. Ini banyak yang patah as, habis kopling. Mm-mm. Karena memang kendala jalannya seperti ini gitu. Mm-mm. Banyak yang patah per segala macam. Padahal ini kan kebutuhan PLTU Pak ya, Betul. Bapak kesana itu. Betul. Ya. Harapan Bapak Pak, harapannya? Harapan saya minta diperbaiki segera gitu. Gitu Karena ya? memang kita akses jalan itu kan nomor satu. Mm-mm. Ketika memang kita ada gangguan di jalan, sulit sekali Pak, sangat sulit jalan. Banyak yang patah as Pak. Gitu ya Pak ya? Ya. Pak, kalau sekam-sekap ini didapatkan dari daerah mana aja sih Pak? Dari luar daerah termasuk Kabupaten Lebak, Pandeglang, bahkan sampai ke Kabupaten Serang. Oh, Provinsi Banten aja. Pak, kira-kira dalam sehari berapa kendaraan yang melewati jalur ini Pak? 100. 100 kendaraan Pak ya. Itu tonase minimal bobot tonasenya berapa sih Pak? 9. 9 ton. 9 ton. Oke Pak, makasih Pak ya. Iya, terima kasih Mas Amai. Pokoknya harapan seperti itu tadi perbaiki jalan itu aja ya. Saya Haryadi, saya dari Pagelaran. Saya sebagai pengurus PT Midanu. Nah, PT Midanu sendiri itu bergerak di bidang apa Pak? PT Midanu ini di bidang, untuk sekarang di bidang pengiriman biomasa. Biomasa teruntuk dari sekam dan serbuk kayu. Mulai kapan itu Pak dilaksanakan untuk pengirimannya? Sejak kapan? Sejak tahun 2021. 21, karena ini tender ya dari beberapa PT. Kebetulan PT Midanu ini dapat untuk tender tersebut. Untuk mendapatkan sekam sendiri itu dari kawasan mana aja Bang? Jadi sekam dan serbuk ini kawasan sekitar PLTU. Artinya tapi dari beberapa daerah, dari Cibaliung, Cikesik, Pagelaran, Patia, Sukaresmi, dan banyak daerah sekitarnya yang stok barang yang masih ada. Selagi masih ada penggilingan padi dan kayu, itu pasti ada barang tersebut. Nah. Untuk suplai kebutuhan sendiri terhadap PLTU berapa per hari?
Per hari itu kita fluktuatif. Jadi kita tergantung permintaan dari PLTU. Untuk sekarang sih ada beberapa PT sekitar per hari itu di angka 60 sampai 70 mobil. Nah, terus gini, terkait dengan adanya penerimaan sekam dari warga, itu warga sekitar merasa terbantu nggak sih Pak sebenarnya? Oh, sangat membantu Pak, karena sekam ini satu mobil itu pemuatnya aja itu bisa 6 orang. 6 kali dikali 70 mobil itu udah sangat banyak Kalau yang bisa hidup dia dari situ. Kalau untuk rata-rata per mobil berapa ton itu tonasenya? Tonasenya itu antara 7 sampai dengan 9, 10, variatif dari tergantung besar mobilnya. Nah, mungkin pertanyaannya gini Bang, karena saya lihat dari ujung sana sampai kita wawancara ini nampak terlihat jalan ini begitu parah, tidak layak untuk sebuah perusahaan PLTU yang kebutuhan nasional. Tapi nampak mobil-mobil yang bangun sekam ini bahkan ada beberapa yang mengalami kerusakan kayak patah as karena jalannya rusak. Ini sejak kapan sih jalan rusak Bang? Memang dulu sempat diperbaiki, cuma karena kalau cuma pengurugan itu nggak bakal kondusif. Harus ada pengerasan, benar-benar pengerasan. Ini udah beberapa, ada yang potong as, ada yang terguling juga. Terus ya banyak kejadian-kejadian yang udah terjadi dalam kondisi jalan seperti ini. Nah, untuk status jalan sendiri, ini apakah memang tanggung jawab kawasan PLTU atau memang ini tanggung jawab pemerintah daerah Bang? Kalau ini selagi aksesnya dipakai oleh PLTU, mungkin tanggung jawab PLTU ya, karena kita untuk jalur sini pun karena izin dari PLTU. Nah, terus gini, selain penggunaan PLTU, sepengetahuan Akang, apakah warga umum juga menggunakan jalan ini Bang? Menggunakan jalan ini karena ini jalurnya aksesnya sampai ke poros desa yang ada di samping PLTU ini. Berarti perbatasan ya? Perbatasan. Justru masyarakat ini sekarang tidak menggunakan akses ini karena jalannya terlalu parah. Rusak. Rusak. Makanya itu aksesnya cuma bisa dilalui oleh truk. Nggak berani motor-motor dan mobil lain karena takut malah ada laka gitu ya. Harapan Akang nih yang merupakan yang paling membutuhkan akses ini karena tadi 70 kendaraan minimalnya keluar masuk jalan ini. Harapan Akang bagaimana Kang? Harapannya segera diperbaiki jalan ini karena ini penunjang ekonomi yang ada di daerah sekitar sini. Mereka kalau ada kendala patah as, terus terguling, itu bukan kerugian kecil, kerugian bagi mereka sangat besar. Nah, itu nanti siapa yang menanggung hal tersebut kalau bukan mereka sendiri kan gitu. Cuma pertanggungjawaban untuk jalan ini mohon diperbaiki ya supaya bisa aksesnya lebih aman dan lancar. Bu, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Ibu nama siapa Bu? Suhati, Alamat? Margagiri. Margagiri. Iya. Bu, berarti tahu dong perkembangan awal mula PLTU berdiri Bu, tahu Bu ya? Oh, tahu. Udah berapa tahun Ibu tinggal di sini Bu? 18 tahun. Nah Bu, ini awal mula. Kan dulu kan ini jalan akses Iya. warga ya. Iya. Nah sekarang kan warga nggak bisa nih terganggu. Iya, iya. Maksudnya awalnya bagaimana sih? Oh, gimana? Waktu dulu mah lurus Pak sono mentok sama Labuan. Oh sampai ke Laba Iya, sampai ke Laba. Sekarang belok situ waktu dulu bikin PLTU. dibelokin. Iya, di belok. Nah untuk akses sekarang yang jalan belok itu kan kondisinya rusak Bu ya. Iya. Itu sejak kapan Bu? Udah lama. Udah lama. Iya. Nah dengan kondisi jalan rusak tersebut, Ibu suka akhirnya pakai akses jalan itu nggak Bu? Enggak, Ibu jalan sono aja, pasar. Muter sono. Nah, lebih jauh Bu ya? Jauh ya. Kalau dulu kan dekat ke pelabuhan. Waktu dulu mah dekat jalan situ aja Ibu. Nah sekarang dengan jalan rusak Bu, harapan Ibu, harapan bagaimana Bu? Itu harapan Ibu mah supaya baik jalan PLTU. Ya. Diberesin Bu ya. Iya, diberesin. Kalau jalan desanya sendiri kondisinya bagaimana Bu? Jalan yang dari PLTU yang mau keluar jalan muter itu alternatif itu, jalannya kondisinya bagaimana? Sama rusak. Rusak juga. Iya. Itu masuk desa mana Bu? Marga sana sebelah, Marga Giri sebelah. Oh berarti ada 2 desa Iya. yang jalan poros desa yang menuju PLTU Bu ya. Iya. Sama jalan rusak juga Bu ya. Sama, rusak semuanya. Dengan adanya kerusakan jalan yang di PLTU, maka Bang Kumis sekarang mau pulang balik arah melalui jalan poros desa. Dan di sana Mas Oril sudah siap-siap, ayo Bang. Kondisi jalan desa seperti ini sama.
Bang Kumis. Sini bang. Jalan udah. Oke teh, bang. Selamat siang bang. Iya, nah, Nama siapa bang? namanya Waun. Dari? Itu rumah saya deket. Nah, di alamat apa? Alamat ini bang. Itu Mar- Kampung desa- Laba. Ini Kampung Laba Muara namanya. Bang, ini jalan desa apa jalan apa sih bang? Ini kan jalan desa sebetulnya mah, cuma dari pihak PLTU suka lewat sini truk. Oh berarti rusak juga akhirnya. Atau buktinya seperti ini, hancur seperti ini. Bang, dulunya ini akses aktif nggak sih bang dulunya sebelum ada PLTU? Sebelum PLTU itu tempat pariwisata di sini. Saya juga pegang villa banyak di sini, kayak ada speedboat, banana boat Oh berarti objek wisata bang ya? dulu. Nah setelah adanya PLTU itu gimana bang? Ya, seperti ini, limbah PLTU di sana banyak, terus pantainya udah kayak beginilah, kita nggak usah ngomong, lihat buktinya aja. Berarti nggak ada perhatian akhirnya? Ya, seperti ini. Harapan Akang sebagai Harapan warga? saya udah malas ngomongnya Pak. Oh gitu, Udah terlalu banyak ngomong? saya, terlalu banyak ngomong. Oke, sering. sebagai harapan terakhir mungkin sama Bang Kumis nih. Ya udah diperbaiki aja jalannya. Itu kan nggak tahu sama, sebetulnya sih udah di ini sama aparat desa juga udah dilihat, sudah bahkan udah diukur juga. Tapi paketnya sampai hari ini belum Bu ya? Nggak tahu tuh kemana duitnya. Oke, makasih Bang. Hati-hati Bang. Nah ini salah satu warga yang kebetulan ngelewat di salah satu. Oke Bang, hati-hati Bang. Yuk.